Mengejutkan, setelah 5 bulan menikah, pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini tiba-tiba mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Taslima, Humas PA terkait. Menurut Taslima, pernikahan Iki dan Lini selama ini belum tercatat di KUA alias belum sah secara negara. Oleh karenanya nih guys, pasangan ini mengajukan isbat atau pengesahan nikah pada 10 Oktober 2024 lalu. Taslima juga mengungkapkan sidang perdana pengesahan pernikahan Iki dan Lini akan digelar pada hari Senin 4 November 2024 mendatang. Lantas, apa yang membuat Iki dan Mahalini menikah secara siri hingga belum terdaftar di KUA? Itu perkara memang sudah masuk ke Kepanitaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2024 ini. Terus agenda persidangannya adalah di tanggal 4 November 2024. Itu dia. Oh, berarti itu diwajibkan hadir atau gimana, Bu? Awalnya Bu sampai mengajukan pengesahan pernikahan itu seperti apa, Bu? Oh, jadi gini, pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya. Rizky Febian Adriansa dengan LK Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah menikah. Namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di kantor urusan agama. Sehingga karena pernikahan itu kan harus ada bukti tertulisnya, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya gitu. Jadi intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024. Ya iyalah, karena yang bersangkutan kan yang mohon, kan diperiksa pemohon 1, pemohon 2. Bener nggak sih pemohon 1-nya nama yang tersebut? Bener nggak pemohon 2 namanya orangnya itu? Itu, makanya diperiksa siapa pemohon 1-nya atas nama Rizky, siapa pemohon 2-nya atas nama LK Mahalini. Kita periksa nanti orangnya mana. Takut-takut ntar bukan orangnya kan gitu. Makanya harus hadir. Bu, untuk prosesnya sendiri dari Mahalini dan Rizky ini mengurus sendiri atau diwakilkan oleh orang? Yang daftar itu adalah karena secara elektronik ya ikut kuasa hukumnya, sehingga nanti di persidangan tanggal berapa? 4 ya? 4 November 2024, tepatnya hari Senin ya. Iya, Senin. Diwajibkan si pemohon 1, pemohon 2 hadir untuk majelis hakim memeriksanya. Taslima juga menjelaskan bahwa permohonan isbat tersebut diajukan lantaran Rizky Febian dan Mahalini ingin memperbaharui kartu keluarga pasca menikah. Sementara terkait penyebab belum tercatatnya pernikahan pasangan tersebut, Taslima enggan berkomentar banyak. Yang jelas, bagi siapapun yang pernikahannya belum tercatat di KUA, maka harus mengajukan pengesahan di Pengadilan Agama. Sontak saja guys, fakta mengejutkan ini segera menggegerkan publik. Iki dan Lini sempat pamer foto dengan buku nikah usai melangsungkan akad nikah pada 10 Mei 2024 lalu. Padahal, jika pernikahannya belum sah secara negara, maka seharusnya mereka belum memiliki buku nikah. Lantas, bagaimana pandangan ulama terkait pernikahan yang sudah digelar namun tidak memiliki bukti tertulis? Nah, gini pengertiannya ya. Kalau orang sudah punya akte nikah kan berarti udah ada bukti tertulisnya. Sedangkan ini dia meminta agar disahkan pernikahannya, berarti kan belum ada bukti tertulisnya. Itu dia telah melaksanakan pernikahan tersebut di tanggal 10 Mei ya, 10 Mei 2024. Bukan di KUA tetapi di tempat tertentu, sehingga karena pernikahan itu tidak dicatatkan, sedangkan pernikahan itu adalah peristiwa penting, perlu ada dokumen, maka dia mengajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan agar disahkan pernikahannya. Sehingga kalau disahkan kan nanti dia dapat
mengajukan ke kantor urusan agama dari pemeriksaan di pengadilan itu disahkan atau tidak. Terkait ada foto, Legalitasnya seperti apa mungkin? kan ada foto mereka memegang buku nikah. Nah, itu Wallahu alam bishawab. Yang jelas ini mereka mengajukan permohonan itu judulnya adalah permohonan pengesahan atau isbat nikah. Itu apa sih namanya, jenis kasusnya. Kami tidak masuk yang ranah barusan saudara sebut. Bu, yang jelas ke pengadilan si pemohon 1 pemohon 2 mengajukan isbat nikah. Sidangnya jam berapa Bu? Tanggal 4 Bu? Tergantung pihak ya. Kalau pihaknya daftar terlebih dahulu, lebih pagi, maka dia dapat nomor duluan. Yang jelas pengadilan mulai sidangnya adalah jam 9 pagi. Karena apa, Bu? Ini. Kalau alasannya mah dia telah menikah, sudah ada saksinya, ada peristiwa pernikahan, udah itu aja. Mohon supaya karena mau ada pembaharuan kartu keluarga dan dokumen kependudukan, dia minta diisbatkan. Itu aja yang masuk ke pengadilan, yang lainnya nggak ada. tapi yang ini berarti dengan prosedur ini tidak ada yang dilanggar ya dari keduanya ya? Ya kan perkaranya baru masuk, apa yang dilanggar belum ketahuan gitu, apa yang belum terpenuhi, makanya diperiksa di pengadilan. Jadi barang siapa yang nikahnya tidak tercatat, ajukan ke pengadilan, begitu. Lalu bagaimana? Kok ada yang orang nikah beda agama dan sudah memiliki surat nikah? Nah, ini surat nikahnya mungkin kalau seperti itu tidak terdaftar pastinya. Bisa nggak tidak terdaftar? Bisa saja, namanya palsu, apapun bisa terjadi. Jadi ketika ini tidak terdaftar di Kementerian Agama atau di Pengadilan Agama atau di KUA, maka ini bisa dikatakan nikahnya itu tidak resmi, ya tidak resmi, melainkan nikah di bawah tangan atau nikah tidak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Pertama, dalam pernikahan ada calon suami, calon istri, ada saksi, ada wali, dan kemudian ada ijab, ada qabul, ada mahar di dalamnya juga. Maka ketika syarat ini sudah terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah hukumnya. Namun, apa saja yang bisa membatalkan pernikahan tersebut? Pertama, jika sang laki-laki atau mempelai laki-laki berbeda agamanya, ya, belum masuk dalam agama Islam, ya, umpama laki-lakinya non muslim menikah dengan wanita muslim, maka harus dimuslimkan dulu yang laki-lakinya, kembali untuk menjadi muslim, bersyahadat, kemudian dikhitan, kemudian belajar tentang agama Islam, maka kemudian ini baru bisa dilangsungkan pernikahannya. Namun apabila tidak, maka pernikahannya tidak bisa dijalankan, alias pernikahannya menjadi batal, atau jika dipaksakan menikah maka hukumnya haram, dan ini tidak dibolehkan dalam ajaran agama kita. Bahkan di negara Republik Indonesia tidak dibolehkan, baik fatwa Majelis Ulama, fatwa juga Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung juga demikian. Memang nih guys, pernikahan dua sejoli ini sempat menimbulkan tanda tanya, terlebih Iki dan Mahalini berbeda agama. Seolah ingin menjawab rasa penasaran publik, Sule akhirnya mengkonfirmasi jika Mahalini akan pindah agama Islam mengikuti Rizky Febian setelah prosesi mepamit di Bali. Tak hanya itu pula guys, dalam sebuah kesempatan manggung pada September lalu, Mahalini yang kala itu takjub dengan sejumlah penonton seketika menyebut Masya Allah. Mendengar sang penyanyi mengucapkan Masya Allah, penonton segera heboh dan berteriak kencang.
Mereka pun penasaran soal kebenaran mu'alafnya Mahalini sebelum menikah. Menyadari hal itu, Mahalini mengatakan bahwa dirinya sudah satu server atau satu agama dengan Rizky. Bahkan ia menghitung sejak pernikahannya. Ini acara pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini, bahwasanya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan, dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami nanti di Jakarta. Terima kasih buat semuanya.